Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Ria Anggraini, selaku pengajar mata kuliah komputer akuntansi, akan mencoba menjelaskan tentang fungsi dari menu preferences security dan command panel. Ya. Untuk mempermudah penyampaian materi hari ini, saya akan menggunakan soal latihan yang sudah tersedia, yaitu soal latihan 9. Ya, ada 5 perintah di sini yang akan kita kerjakan step by step. Kemudian, apa yang akan kita bahas dari preferences, menu ini gitu ya. Kita akan membahas tentang preferensi security saja, terbatas hanya di security. Dan apa saja yang akan kita bahas yaitu mengenai tentang bagaimana cara menandai preferensi security itu sendiri, kemudian membuat master password, membuat sub password, dan bagaimana cara mengubah dan menghapus password itu sendiri. Nah, di command panel sendiri, kita akan membahas adanya to-do list, find transaction, reports, dan analisis secara singkat. Tuh. Ya. Dan preferensi pada sistem ABSS merupakan tempat bagi perusahaan mengatur berbagai macam kebijakan dan ketetapan terkait jalannya siklus akuntansi pada perusahaan. Ya. Melakukan setting up preferences ini itu biasanya dilakukan ketika file perusahaan pertama kali dibuat. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan penyetingan dilakukan di pertengahan jalan atau di pertengahan periode jika dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Seperti itu. Nah, untuk mempermudah seperti yang saya katakan tadi, kita langsung praktek saja ya. Kita buka dulu aplikasi ABSS Premier-nya. Di sini saya menggunakan versi 20 HK ya, Hong Kong. Oke, nah kita create file baru sesuai dengan instruksi dari soal. Nama perusahaan adalah PT Latihan. Oke. Tahun kita buat 2021 saja, periodenya Januari Desember as usual. Ininya 12 ya. Oke, sudah benar. Oke, kita mau menggunakan account list yang sudah disediakan oleh ABSS, yaitu accounting firm. Kita pilih yang pertama. Accounting firm. Nah, kita coba saya rubah ya, save command center. Oke. Kita sudah masuk ke tampilan utama dari ABSS Premier setelah membuat file perusahaan. Jadi sekarang file perusahaan adalah PT Latihan dengan kode ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita ingin mengenal ya menu preferences security dan command panel. Gitu. Oke, tadi seperti saya bilang bahwa kita akan membahas hal-hal ini, gitu ya. Apa yang harus kita lakukan untuk bisa sampai ke menu security? Yang pertama adalah kita mengklik setup. Kemudian dalam setup ini ada banyak jenis menu ya. Kita langsung saja ke preferences. Kemudian di preferences sendiri itu mempunyai beberapa setting menu, gitu ya. Ada sistem, Windows, reports and forms, banking, sales, purchases, inventory, dan yang terakhir security. Nah, today kita akan fokus pada menu security ini. Di menu security itu banyak hal yang bisa kita lakukan ya untuk melakukan setting up gitu dari untuk perusahaan ini gitu ya, untuk PT Latihan ini gitu, untuk perusahaan ini. Nah, apa saja sih fungsi-fungsi dari menu-menu ini gitu ya. Nah, singkat saja, contohnya yaitu tentang transaction can be changed, they must be reversed. Jelas ya di sini bahwa they must be reversed. Transaksinya nggak bisa dirubah. Kalau maupun dirubah itu harus melalui proses jurnal pembalik atau reverse ya, reverse journal. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa ada tulisan system wide gitu ya. Ada juga yang tidak ada.
Nah, system wide ini apa sih maksudnya gitu ya. Nah, ketika kita mencentang salah satu menu atau menu atau perintah yang berhubungan yang ada tulisan system wide, artinya perintah ini nantinya akan berpengaruh ke seluruh sistem yang ada di ABSS ini. Gitu ya, seluruh file di seluruh sistem yang ada di file perusahaan ini. Gitu. Di file ABSS ini gitu. Bukan berarti nanti kita create baru perusahaan karena udah kita klik centang gitu ya di sini. Terus kemudian ini apa namanya? Nanti kita create yang baru, perusahaan yang lain juga akan nggak bisa ngerubah gitu ya, enggak gitu karena settingan ini hanya untuk perusahaan ini saja gitu. Seperti itu ya. Oke. Kemudian ada menu lock period disallow entries prior to. Jadi di sini sudah jelas sih sebenarnya. Lock period artinya kita pengen mengunci periode yang saat ini sudah di akhir bulan gitu ya. Apa sih fungsinya gitu ya. Jadi biasanya perusahaan ini akan mengklik di sini atau menyeting tanggalnya itu ketika di periode tertentu gitu ya atau setiap di akhir bulan atau di akhir periode tertentu gitu ya ketika mereka sudah membuat laporan keuangan dan memasuki bulan baru atau periode baru, perusahaan sebaiknya melakukan penguncian periode menggunakan lock period feature ini. Tuh. Hal ini dilakukan guna mencegah siapapun secara tidak sengaja maupun sengaja membuat entry dalam periode di mana ya user tidak menginginkan entry baru. Jadi contoh misalnya gini, di perusahaan laporan keuangannya adalah setiap bulan gitu ya. Jadi dia akan membuat monthly report gitu. Ketika Januari sudah selesai dan monthly reportnya sudah dibuat, gitu ya, memasuki di bulan baru di Februari, itu perusahaan ingin menyeting bahwa di bulan Januari itu transaksinya semua sudah tidak bisa, jadi Januari ke belakang itu sudah tidak bisa diedit lagi, gitu ya. Tidak bisa dilakukan penghapusan, edit, atau penambahan gitu. Sehingga kita harus melakukan setting di sini. Tuh. Kemudian ada fungsi lagi prompt for data backup and closing sampai use audit trail tracking, gitu ya. Nah, ini dia fungsi-fungsinya. Nah, kita lihat lagi soal latihan kita. Di soal latihan di nomor 2, tadi tahap 1 sudah selesai, tahap 2 adalah tetapkan preferensi sebagai berikut. Pengguna tidak bisa menginput transaksi sebelum tanggal 1 Januari. Nah, pengguna tidak bisa menginput transaksi, artinya kita harus lock kan ya, tidak bisa mengentry transaksi. Oke, lock period. Gitu ya, tidak bisa menginput transaksi lock period disallow entries prior to ya. Jadi dilarang, forbidden gitu ya. Tanggal 1 Januari tahun 2021 kita ikut ini. 1 Januari. Oke, kita rubah dulu. Ini dia. Ya. Kemudian perintah selanjutnya adalah aktifkan log aktivitas untuk audit trail. Oke. Mana yang audit trail? Ini dia. Use audit trail tracking. Tuh. Oke, kalau sudah tidak ada perintah yang lain, kita bisa close. Ya. Oke, sudah tidak ada. Klik OK. Perintah selanjutnya adalah membuat master password untuk user ID administrator dengan password ADM. Ya, master. Jadi ada dua nih setting up-nya. Ada master password, ada sub password. Gitu ya. Nah, bagaimana cara melakukan pengeditan atau membuat sub password? Itu di menu yang berbeda. Pertama, master password terlebih dahulu. Kita untuk membuat master password gitu ya dan melakukan pengeditan itu kita harus melakukannya di awal, yaitu kita keluar dulu dari sini, kita open file yang tadi sudah dibuat. Nah, ini dia. Untuk membuat master password itu kita di tampilan awal, yaitu di sign out, di window sign out.
Sign on, administrator, password user ID-nya, dan passwordnya adalah ADM. Oke, di sini kita sebelumnya tidak menggunakan password sama sekali ya. Untuk bisa memberikan password, kita change password. Kemudian karena existing-nya tidak ada, kita langsung ke new, ADM, ADM. Oke. Alright. Oke, sekarang kita sudah masuk ke sini. Ya, ke menu utama. Tuh. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan membuat sub password. Ada 5 user ID dan password dan juga beserta dengan hak aksesnya. Jadi di sub password ini fungsinya adalah jika kita perusahaan mempunyai beberapa unit di perusahaannya. Nah, unit-unit ini itu akan kita restrict gitu ya, restrict dalam hal aksesnya. Contoh, bagian penjualan. Bagian penjualan itu seharusnya hanya bisa mengakses menu-menu yang berhubungan dengan penjualan saja. Tidak bisa pergi ke purchases, tidak bisa pergi ke setting up inventory, atau yang lainnya gitu. Nah, begitu juga dengan pembelian, inventory, dan yang lain. Gitu ya. Nah, di sini caranya bagaimana untuk membuat sub password, yaitu klik setup, preferences. Nah, karena kita dari tadi membahas tentang security, maka kita akan ke security dan user IDs. Di sini kita akan membuat sub password. Nah, ada 2 kolom di sini. Yang pertama adalah user ID, yang kedua adalah functions, gitu ya, dan perintah dari functions itu sendiri. Nah, user ID di sini adalah list untuk setelah kita membuat daftar user ID di sini, penjualan, pembelian, inventory, dan yang lainnya. Kemudian kita bisa melakukan restriction terhadap user-user ini. Misalnya pembelian kita hanya boleh dia hanya boleh mengakses di bagian pembelian saja. Nah, apa arti dari not allowed ini? Kalau seandainya kita bilang pembelian hanya boleh mengakses account saja, maka account ini tidak perlu kita klik. Yang lainnya kita restrict. Oh, sorry. Jadi kita harus klik dulu new. Nah, kita buat dulu ya. Kita buat dulu user ID yang barunya, pimpinan. Kemudian passwordnya PMP. Ini kita abaikan dulu karena kita tidak punya user sebelumnya. Ya, masih kosong. Oke. Nah, di pimpinan dibilang bahwa hak aksesnya adalah untuk semua fitur. Berarti sama seperti administrator ya. Nah, kita klik dulu yang lain, penjualan. Passwordnya PNJ. Oke. Penjualan tuh hanya boleh command center sales dan report. Nah, ini yang tadi saya bilang. Kalau seandainya dia hanya boleh sales saja, command center sales saja, maka yang lainnya harus di restrict, yaitu dikasih tanda silang not allowed. Ya. Banking juga tidak boleh, sales dia boleh karena emang itu diminta. Kemudian purchases, receivables and payables, setting, card file. Dia cuma boleh mengentry ya. Setupnya hapus, command center reports. Tadi report katanya boleh, it's okay. Kita biarin. Oke. File, ini tidak boleh. Oke, sekarang kita buat lagi yang baru, user pembelian PMB. Nah, copy restriction ini kalau misalnya kita nggak mau ngeklik satu-satu lagi, kita pilih, kita mau copy aja dari misalnya dari penjualan yang tadi sudah kita pilih ya. Oke. Nah, jadi oke, lagi-lagi tadi tidak terklik. Kita bisa edit. Oke, jadi tercopy ya yang tadi restriction-nya. Nah, tadi sales kita restrict, tapi kita open yang purchases-nya. Gitu ya. Dan report sudah juga sama. Purchases dan reports. Oke. Kemudian new lagi kita buat inventory. Passwordnya INV. Kita copy aja lagi dari pembelian. Oke. Oke, it's failed. Let's try again.
Alright. Sekarang inventory dan report saja. Yang purchase-nya kita restrict, inventory-nya kita buka. Reportnya sudah oke. Terus kemudian yang terakhir data. Passwordnya DTA. Kita coba copy. I don't know why it's failed again. But we can try again. Just edit it. Terus kemudian inventory-nya kita restrict. Yang boleh hanya command center file saja. Command center file saja. Oke. Ini berarti reports-nya kita close restrict juga. Hanya boleh yang file saja. Oke. Oke. Semua sudah. Klik OK untuk nge-save semuanya. Let's see. Udah jadi semua? Sudah. Ya. Kita bisa mencobanya. Try them out. Kita coba salah satu user. Kita mau coba penjualan. Penjualan tadi passwordnya adalah PNJ. Oke. Berhasilkah? Oke, berhasil. Nah, let's see. Apakah si user penjualan bisa mengakses apapun di sini? Oh no, your user ID profile doesn't allow access to this window. Oke. How about banking? Saya mau entry receive money. The same here. Oke, how about sales? Alright. Oke, saya bisa ngentry transaksi penjualan. Kemudian saya bisa ngentry transaksi penerimaan uang. Dan yang lainnya di menu ini. Gitu ya. Oke. Berarti kita sudah berhasil ya. Report. Bagaimana dengan report? Oke, report pun kita bisa. Oke. Jadi yang lainnya udah nggak boleh. Ya, purchases nggak bisa. Gitu, card file tidak bisa. Oke. Kita kembali lagi ke menu administrator. Ke user administrator. Di passwordnya ada M. Oke, lagi-lagi kita berhasil membuat password administratornya. Kita sudah kembali. Nah, that's all untuk melakukan setting up user dan password. Nah, langkah selanjutnya adalah kita diminta untuk menampilkan laporan 1 Januari 2021 sampai 31 Januari 2021 dengan ketentuan sebagai berikut. Oke, kita diminta untuk membuat report yang mana report ini di audit trail report. Let's try audit trail, ini dia audit trail report. Kita customize dulu. Change that user ID change. Okay, nothing to print. How about if we want to choose this one? Bulan 12. Oke, this one. Nih ya. Kita ada melakukan ini, setting up. Tadi karena tanggal perubahannya ini tanggal ininya ya, tanggal komputer saya. Jadi kalau seandainya kita setting up-nya di Januari awal gitu ya, itu nanti akan kita bisa tadi 1 Januari sampai 31 Januari sesuai dengan perintahnya. Gitu ya. Oke. Kemudian perintah selanjutnya adalah simpan file. Berarti kita mau print to PDF latihan underscore name. Tinggal send to PDF. Kemudian ganti namanya menjadi latihan. Masukin your code. Save. Tuh, udah selesai. Nah, itu semua ya untuk preferensi security. Sekarang kita akan bahas tentang common panel. Common panel itu ini disebut dengan common panel nih.
Ada to-do list, find transactions, reports, dan analisis. Apapun bisa kita lakukan di sini, seperti contohnya to-do list. Di sini ada kita akan melakukan melihat list-list ya, account receivable, daftar account receivable kita, daftar account payable kita, daftar requiring transaction kita gitu ya. Nah, di sini nanti dari daftar-daftar ini kita bisa langsung merecord. Kita record dari transaksi yang sudah ada. Jadi misalnya kalau recurring transaction ini sudah ada listnya di sini, kemudian kita tinggal mau merecord gitu ya, kita tinggal record aja, klik tanpa harus ngentri ulang dari awal. Terus ada recurring sales, recurring purchases, expiring discounts, order, stock alert. Stock alert kalau misalnya ternyata ini di inventory ya, jadi kalau misalnya ternyata udah minim ordernya di unit tertentu atau sudah minus gitu ya, dia akan melakukan stock alert dan kemudian kita akan melakukan pengorderan gitu ya. Terus contact alert. Kemudian ada find transaction. Ini untuk memudahkan kita untuk mencari transaksi yang sudah pernah kita entry sebelumnya. Ada count, card, item, invoice, bill, kategori job. Jadi untuk memudahkan saja. Kemudian report, fungsinya ya seperti yang sudah kita praktekin sebelum-sebelumnya. Bahwa menu report ini adalah kita ingin melakukan pembuatan laporan. Laporannya apa saja, banyak macam-macam ya. Ada dari account, balance sheet, profit and loss. Kemudian di banking itu sendiri, sales, time billing, purchases, inventory, card file, dan kita kalau misalnya kita mau melakukan custom gitu ya, custom form gitu. Jadi di sini nanti ada khususnya. Oke, dan ini yang terakhir analisis, seperti yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya, bahwa di analisis ini nanti kita akan kita bisa melakukan analisis laporan-laporan yang ingin kita analisis gitu ya. Oke, ini ada balance sheet. Tinggal dilihat, oh posisinya sudah di sini, di sini, di sini. Jadi ini up to date ya. Jadi kita akan terus gitu, akan terus ada. Terus kemudian profit and loss, cash flow, laporan arus kas, penjualan, terus kemudian ada receivables, payables, inventory, dan lain-lain. Tuh ya. Oke, kemudian untuk latihan kita sudah selesai. Jadi ini materi kita hari ini. Kita hanya membahas tentang ini saja, gitu ya. Dan ini common panel-nya, ya fungsi-fungsinya. Nah sekarang kita ingin melakukan setting form. Setting form itu bagaimana? Misalnya perusahaan ingin membuat bukti transaksinya sendiri, versi bukti transaksi sendiri. Sebenarnya di IBSS sendiri sudah mempunyai bentuk formnya yang general gitu ya. Tapi kan setiap perusahaan mempunyai form-form atau bukti transaksi yang unik gitu ya. Dan perusahaan bisa melakukan atau membuat form mereka, versi mereka sendiri. Itu caranya gimana? Di setup, customize forms. Nah, kita mau setting form apa nih? Misalnya cek gitu ya. Ya udah, kita tinggal klik gitu ya. Saya mau edit yang ini, customize. Nah, ini tinggal diedit aja. Tuh. Edit, kalian mau menambahkan apa di sini? Di sini ada menu-menunya gitu ya. Ini menu untuk nambahin field gitu ya. Oh ya, saya pengen ada di sini tuh ada address gitu ya. Oke, di sini ada address. Kemudian saya mau nambahin kata-kata di sini bahwa si user bisa melakukan pengetikan ya, memasukkan ininya, alamatnya di sini. Kemudian kita bisa menambahkan logo misalnya. Logo perusahaan di sini, misalnya kita mau taruh logo perusahaan di sini sebesar ini gitu ya. Oke. Kemudian hal-hal yang lain, garis gitu ya. Kalau misalnya kita mau, oh kayaknya ini saya mau ngasih garis gitu, bisa. Itu ya. Jadi ini bisa dilakukan setting. Bisa di-setting ya layout-layoutnya. Terus kemudian pengennya yang regular, payable, refund, dan yang lain-lain. Ya, nanti kalau misalnya sudah, tinggal save form as gitu ya. Save-nya ini. Oke. Sudah. Ini form kita tadi.
di sini untuk yang cek, gitu ya. Dan begitu juga dengan yang lainnya. Kalau misalnya kalian mau melakukan setting up custom forms yang lain di invoice saya pengen yang bentuknya item gitu ya. Terus kemudian kita lihat yang ini. Nah, ini saya mau setting dulu nih. Atau oh ini udah perfect, saya cuma pengen nambahin logo perusahaan saja. Bisa juga. Ya, saya ingin memperbesarnya. Oke. Tuh, sudah. Kalau sudah, klik save form aja. Oke. That's it. Oke. Demikian materi hari ini yang dapat saya sampaikan. Ya. Atas perhatian yang sudah diberikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.